Putus cinta tuh rasanya bisa kayak akhir dari segalanya, ya kan? Tapi gimana kalau sebenarnya rasa sakit itu bisa diubah jadi kekuatan terbesar kamu? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar psikologi di balik ketertarikan dan gimana caranya kamu bisa membalikkan keadaan setelah putus. Pernah enggak sih kamu ngerasa tiba-tiba aja digantiin, ditinggalin gitu aja dengan ribuan pertanyaan di kepala yang enggak ada jawabannya? Perasaan kosong inilah yang sering kali jadi titik awal dari kesalahan-kesalahan terbesar yang kita buat setelah putus cinta. Di persimpangan jalan ini, kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah ngikutin insting, ngejar mohon-mohon, kirim pesan terus-terusan yang saya sebut sebagai bensin emosional. Pilihan lainnya adalah langkah yang mungkin berlawanan sama intuisi kamu, yaitu langkah kuat untuk diam dan melepaskan diri yang pada akhirnya justru bakal membangun kembali nilai dirimu. Jadi, apa sih kesalahan fatal pertama yang hampir semua orang lakuin? Jawabannya mengejar. Yuk, kita bedah kenapa insting buat memperbaiki keadaan ini justru jadi bumerang buat kita. Kutipan ini nusuk banget ya, keputusan itu ibarat parfum yang paling enggak menarik. Setiap pesan atau permohonan yang kamu kirim di telinga dia itu enggak kedengaran kayak cinta, itu kedengaran kayak keputusan asaan, dan sayangnya itu malah cuma meyakinkan dia kalau keputusannya buat pergi tuh udah benar. Ini tuh kayak kamu lagi nyoba mademin api tapi malah pakai bensin. Semakin kamu ngejar dan mohon-mohon, kamu sebenarnya lagi nyiramin bensin emosional ke situasi yang udah panas. Setiap tindakan itu cuma ngebakar nilai diri kamu di mata dia dan bikin dia makin jauh. Oke, kalau ngejar itu salah. Terus apa dong langkah yang benar? Jawabannya mungkin kedengaran simpel, tapi ini adalah langkah yang paling ampuh. Diam. Mari kita lihat gimana caranya menciptakan kekosongan justru bisa menarik dia kembali. Penting banget nih buat kita pahami. Diam di sini tuh bukan berarti nyerah atau lemah ya. Ini adalah keheningan emosional. Sebuah strategi yang disengaja untuk berhenti ngasih energi kamu ke dia. Ini cara kamu buat ngambil alih kendali dengan menciptakan perbedaan yang begitu drastis enggak mungkin buat dia baikan. Terus gimana caranya? Pertama, stop semua kontak total. Kedua, alihkan fokus kamu sepenuhnya ke dalam diri sendiri. Bikin dirimu enggak tersedia secara emosional buat dia. Dan ketiga, biarin dia bertanya-tanya. Ketidakhadiranmu bakal menciptakan misteri yang harus dia pecahkan sendiri. Gini, secara psikologis otak manusia itu benci banget sama yang namanya kekosongan atau pertanyaan yang ngegantung. Pas kamu tiba-tiba diam dan ngilang, kamu berubah dari seseorang yang ngejar jadi sebuah teka-teki. Dan secara naluriah otaknya bakal kerja keras buat nyari jawaban dia kemana. Kok dia enggak ngubungin aku lagi? Tapi diam itu bukan cuman soal bikin dia kangen loh. Ada yang lebih dalam dari itu. Kita geser total dinamika kekuatannya. Yuk kita lihat gimana psikologi kelangkaan dan psikologi terbalik bekerja di sini. Ada satu prinsip psikologi yang simple banget. Kita tuh seringnya nganggap remeh sesuatu yang selalu ada. Ambil contoh deh udara yang kita hirup setiap detik. Kita enggak pernah benar-benar ngehargain kan? Tapi coba bayangin pas kamu lagi enggak bisa nafas, tiba-tiba setiap tarikan napas jadi hal yang paling berharga di dunia. Kelangkaan itu menciptakan nilai. Nah, prinsip yang sama persis plek ketiplek berlaku juga buat kehadiran emosional kamu. Waktu kamu selalu ada, selalu tersedia perhatian, dan energimu itu jadi kayak udara. Dianggap biasa aja. Kehadiranmu yang melimpah justru nurunin nilainya, lihat deh bedanya. Waktu ketersediaanmu konstan, nilai yang dirasakan itu rendah. Tapi begitu kamu menarik diri dan menciptakan kelangkaan emosional, nilai kamu langsung roket. Kamu bukan lagi pilihan yang gampang, tapi jadi hadiah yang berharga. Marcus Aurelius pernah bilang, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Kalau kita tarik ke konteks putus cinta, artinya gini, balas dendam terbaik itu bukan dengan bikin dia cemburu atau mohon-mohon. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadi begitu tenang, kuat, dan fokus sama diri sendiri sampai-sampai dia enggak ngenalin lagi orang yang dulu dia tinggalin. Dan semua langkah yang tadi kita bahas, diam, bikin diri kita langka, itu semua muaranya cuma ke satu tujuan akhir yang paling penting.
Dan itu bukan tentang dia, tapi tentang kamu. Ini adalah soal kelahiran kembali dirimu. Mengubah rasa sakit jadi kekuatan yang sesungguhnya. Ini bukan cuma sekedar perbaikan semementa atau dandaan emosional biar kelihatan oke dari luar ya. Bukan. Ini tuh cetak biru buat rekonstruksi total. Bangun lagi fisikmu, perkuat pikiranmu, dan yang paling penting temuin lagi siapa dirimu sebenarnya di luar hubungan ini. Kisah ini nunjukin pola yang sering banget kejadian loh. Dimulai dari titik terendah, putus cinta, bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Terus ada periode di mana kita tumbuh dalam diam. Dan pada akhirnya pas sang mantan mungkin balik lagi, dia enggak nemuin perempuan yang sama. Dia nemuin versi baru yang jauh lebih kuat yang melihat perpisahan itu bukan sebagai tragedi, tapi sebagai pemicu perubahan. Jadi pada akhirnya fokusnya itu harus 100% ke kamu. Titik balik yang sesungguhnya itu terjadi pas kamu sadar kalau tujuanmu bukan buat dapetin lagi persetujuan dari dia, tapi buat dapetin dan nguatin persetujuan dari dirimu sendiri. Oke? Setelah semua proses tadi kita sampai di puncak transformasinya, ini bukan lagi soal apakah dia bakal balik atau enggak. Ini tentang pilihan utama dan kekuatan buat milih sekarang sepenuhnya ada di tangan kamu. Wanita yang udah bertransformasi, dia enggak lagi nanya, dia bakal balik enggak ya? Bukan, dia yang memilih. Tujuan akhirnya bukan cuma sekedar dapetin dia kembali. Tujuannya adalah ngebangun versi dirimu yang begitu kuat sehingga kamulah yang pegang kunci dan kamulah yang mutusin apakah dia bahkan layak buat masuk lagi ke hidupmu. Nah, sebagai penutup aku mau ninggalin kamu dengan beberapa pertanyaan buat direnungin. Pertama, coba pikirin ini. Kamu beneran kangen sama dia atau kamu kangen sama versi dirimu yang dulu rela kehilangan jati diri cuma demi dia? Ini bedanya penting banget loh. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Pertanyaan yang sebenarnya itu bukan lagi apakah dia akan kembali. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah setelah kamu menemukan kekuatan barumu, apakah kamu masih akan mengizinkan dia masuk? Karena kekuatan sejati bukanlah mendapatkannya kembali, tetapi memiliki kebebasan mutlak untuk memilih.